soal batu bara. Dan ini orangnya pasti ngelihat. Semua pasti ngelihat 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. Dulu saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Kita semua hari ini bisa menyaksikan bahwa semua omongan Yusuf Mansur di media sosial itu adalah bohong belaka. Tobatlah Yusuf Mansur, tobat. Karena kematian akan menjemputmu. Kematian itu pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur disomasi lagi. Setelah somasi pertama yang dilayangkan pada tanggal 9 Februari 2022 tidak ditanggapi oleh Yusuf Mansur, maka tim Task Force Investor Batubara JBN kembali mengirimkan somasi yang kedua. Tim Task Force JBN mengharapkan itikat baik dari Yusuf Mansur untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik terkait hak para investor yang belum diselesaikan oleh Yusuf Mansur. Berikut wawancara kami dengan tim Task Force Investor Batubara Jabal Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami dari tim Task Force Jamaah Darussalam JBN yang merupakan para investor batubara yang digagas oleh Jam'an Nur Khotib Mansur yang sampai saat ini terkatung-katung permasalahannya belum terselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan somasi pada tanggal 9 Februari yang lalu yang sampai saat ini belum ada tanggapan dari Jam'an Nur Khotib Mansur, maka hari ini kami mengajukan somasi yang kedua dan terakhir. Somasi yang kedua yang terakhir ini merupakan suatu peringatan yang lebih keras akan perlunya penjelasan dan bukti yang konkret dari tuduhan atau ungkapan atau penjelasan Jam'an Nur Khotib Mansur pada Dahu Channel tentang 23 miliar yang beliau pernah berikan kepada para korban batubara yang sampai hari ini kami sebagai para korban batubara belum pernah menerimanya, dan sampai hari ini kami belum tahu siapa orang atau pihak yang oleh Jam'an Nur Khotib Mansur itu ditengarai telah menerima uang 23 miliar tersebut. Maka dengan ini kami akan memberikan peringatan keras kepada Jam'an Nur Khotib Mansur untuk segera memberikan rincian-rinciannya yang benar, karena kita berpegang kepada kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Maka dengan ini kami sampaikan somasi kedua untuk menuntut lebih jauh akan bukti-bukti yang berhubungan dengan ungkapan atau kata-kata Jam'an Nur Khotib Mansur di Dahu Channel. Untuk selanjutnya mungkin Bapak rekan kami Pak Zaini Mustafa akan memberikan penjelasan lebih rinci. Silakan. Baik. Hari ini telah kami layangkan somasi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Nur Khalid tadi. Jadi satu somasi tapi kami kirim kepada kedua alamat rumah atau alamat pondok pesantren Dagu ya. Kemudian ini bukti pengirimannya. Jadi masing-masing surat itu ini bukti pengirimannya jelas. Kemudian satunya lagi bukti pengirimannya. Insya Allah besok datang.
Kenapa ini kami lakukan somasi yang kedua? Karena somasi pertama tidak diindahkan, sehingga kami perlu memperingatkan lagi, sekali lagi. Mungkin somasi yang pertama karena Ustadz Mansur ini orang yang sibuk, mungkin tidak sempat menjawab. Tapi dengan somasi yang kedua ini, kami beri waktu juga 8 hari dari mulai hari ini. Jadi hari ini kami kirim tanggal 1, kemudian berakhirnya nanti di tanggal 8. Saya kira mudah-mudahan beliau menjawab, tapi kalau itu nanti tidak dijawab, saya lebih senang. Karena jelas kalau ini tidak dijawab, sehingga kami segera buat laporan polisi. Karena beliau Ustadz Yusuf Mansur ini mengatakan klarifikasinya di TV One dan Dagu Channel, mereka telah membayar 23 miliar ini. Itu yang kami pertanyakan, kami desak dengan tegas. Langkahnya adalah sekaligus secepatnya buat laporan polisi. Karena kalau ini tidak ditanggapi, berarti ada apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam TV One maupun Dagu Channel itu adalah berbohong, berita tidak benar, berita bohong ke publik. Oh, ada langkah-langkah lagi. Jadi kami tidak hanya menyisir Jamaah Nur Khotik Mansur sendiri, tetapi kami karena terkait dengan investasi ini, sebagai ujung tombaknya adalah BMT. Nah, kemudian jamaah menyetorkan uang itu kepada BMT. Nah, kemudian BMT ini yang akan kami gali sekarang. Kami akan mengirimkan surat kepada 9 institusi. 9 institusi ini yang mempunyai kewenangan terkait dengan pemeriksaan dan lain sebagainya. Ada 9 ini yang kami kirim, yaitu 1 Menteri Hukum dan HAM, karena ini yang mengesahkan akte dari BMT. Kemudian Menteri Koperasi dan UKM, karena mereka bergerak di simpan pinjam. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan, ini yang berkaitan dengan keuangan, nanti mereka yang memeriksa. Kemudian Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia, Kepala Pusat PPATK, kemudian Jaksa Agung, kemudian Ketua KPK RI dan Kapolri. Ini semua institusi mempunyai kewenangan masing-masing terhadap pemeriksaan terkait dengan BMT ini. Dan ini adalah penghimpun dana masyarakat. BMT ini yang menerima dana masyarakat kurang lebih 46 miliar. Nah, 46 miliar sampai dengan saat ini, sejak dihimpun sampai dengan saat ini tidak kembali. Sehingga di sini ada 3 dugaan. Dugaan yang pertama adalah pada saat menghimpun itu melakukan perbuatan melawan hukum dalam menghimpun dana. Kemudian ada penipuan penggelapan, kemudian ada pencucian uang. Gitu. Nah, ini akan saya sisir, mudah-mudahan dengan tersisirnya ini aliran uang atau aliran dana itu akan muaranya kemana nanti akan kelihatan. Kalau somasi ini tidak ada kaitannya, namun perlu kami jelaskan bahwa tantangan mubahalah itu akan kami kirim surat tersendiri nanti di tempat yang netral. Mudah-mudahan Jumat ini kami bisa ketemu Bapak Bangsa itu untuk meminta fasilitas tempat dan kesediaan beliau. Ya, secara konteks sebenarnya ada, karena yang dipermasalahkan sama-sama dana 23 miliar. Kalau di mubahalah kita mengangkat kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya akan berita itu. Kalau di somasi ini adalah sisi buktinya, fakta hukumnya, untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur atau Jamaah Nur Khotik Mansur, bahwa 1 orang pernah menerima 23 miliar dalam konteks investasi batubara JBN. Gitu. Sebenarnya terkait dengan bukti slide dan lain sebagainya itu ada, cuman saat ini orang yang pegang dokumen itu masuk angin. Karena mereka seolah-olah tidak mau tahu dengan masalah ini. Dan itulah yang nanti akan kami sisir di surat ini.
Jadi biar institusi ini yang menggali mereka. Kalau mereka kan punya kewenangan. Dan ini adalah aparat negara yang mempunyai kewenangan untuk menggali itu. Jadi begini, ketika Yusuf Mansur datang ke Darussalam, yang memfasilitasi adalah BMT sebagai penyelenggara, sebagai host. Sebagai host, pasti mereka itu punya dokumentasi. Nggak mungkin nggak punya dokumentasi. Meskipun pakai foto-foto yang model jadul, tapi nggak ada masalah. Tapi ada kesan mereka menutup-nutupi kasus JBN ini dan merasa bahwa program JBN, integrasi JBN Yusuf Mansur ini udah close. Jadi ini ada proposalnya dari BMT. Kemudian ini ada sertifikat investasi. Investasi ini yang menerima adalah PT Adipanda Perkasa, di mana di sana Ustadz Yusuf Mansur ini sebagai komisaris utamanya. Ada pembagian, ya. Jadi ada pembagian dari 28,6%, kemudian dibagi separuh 14,3% itu untuk PPPA Darul Quran. Kemudian yang separuhnya lagi dibagi menjadi 3% untuk BMT, kemudian 11,3% untuk investor. Jelas ini kok. Total keuntungan investasi. Ya. Harapannya begini, karena mereka ini kan dianggap sebagai seorang ustadz, ya. Seorang ustadz yang mana ustadz itu menjadi contoh atau tuntunan masyarakat atau umat, ya. Seharusnya ketika ada permasalahan seperti ini ya mereka persuasif untuk menyelesaikan, tidak malah menghindar walaupun dengan cara-cara katanya safari dakwah dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih penting karena ini uangnya kami sudah keluar uang dan sampai sekarang belum dikembalikan. Ya, harapan kami adalah bahwa masalah ini masalah yang sangat kompleks yang berkaitan dengan penyakit sosial, sifat munafik, kebohongan publik dan sebagainya. Yusuf Mansur atau Jam'an Hakim Mansur yang dikenal orang sebagai ustadz tidak selayaknya menyebarkan berita bohong. Yang pertama. Yang kedua, tidak mencoba melakukan sesuatu yang bukan ahlinya, yaitu sebagai orang yang memperkenalkan investasi, program investasi batubara JBN yang sebenarnya di luar daripada kualifikasi dan kepandaian beliau. Yang ketiga, bahwa Jam'an Hakim Mansur dalam hal ini jangan berlaku seakan-akan tidak tahu menahu tentang program investasi JBN, karena kasusnya telah menyebabkan ribuan orang menderita hidup sehari-hari yang disebabkan karena kebohongan dan ketidakbecusan beliau dalam mengelola program investasi JBN Darussalam. Oleh karena itu, kami berharap ke depan yang pertama adalah kembalinya dana investasi JBN, yang kedua adalah adanya edukasi bagi masyarakat agar jangan gampang dibodohi atau diiming-imingi, dibujuki atau ditawari apa saja tentang program investasi atau sedekah yang berkaitan dengan sepak terjangnya Yusuf Mansur selama ini terbukti banyak melahirkan kedustaan dan kebohongan publik dan melahirkan penderitaan banyak jamaah. Itu yang ingin kita sampaikan kepada publik. Dan yang terakhir, mestinya lembaga-lembaga keislaman yang menyangkut wibawa syariat Islam bertindak secepatnya untuk menangani masalah ini, baik membantu jamaah maupun membantu Jam'an Hakim Mansur untuk menyelesaikan permasalahan dirinya yang seringkali berbohong, seringkali memutarbalikkan fakta, dan seringkali meninggalkan jejak-jejak yang negatif di masyarakat.
tetapi dia selalu ngomongnya itu indah, ngomongnya itu baik, ngomongnya itu serba bagus, padahal itu semuanya bohong. Itu yang ingin kami bilang. Dan yang terakhir, tobatlah Yusuf Mansur, tobat, karena kematian akan menjemputmu. Kematian itu pasti akan datang. Malaikat Israel akan datang menjemput, mencabut nyawamu dengan keras secepat-cepatnya. Dan sebelum itu mungkin azab Allah akan datang sebelum kamu mau tobat. Maka segeralah bertobat agar azab Allah itu tidak sejadi datang kepadamu. Hai Yusuf Mansur, hai Jam'an Nur Khatib Mansur. Ya. Terkait dengan somasi ini, kalau mereka masih mengaku sebagai seorang ustadz dan sebagai seorang muslim, seharusnya ditanggapi dengan baik. Dan kalau mereka merasa benar, seharusnya mereka berani datang untuk bermubahalah bersama kami. Jadi publik akan tahu nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau Ustadz Yusuf Mansur tidak berani datang, berarti mereka salah. Kalau mereka benar, kenapa takut? Kan begitu. Dan ini saya tegaskan lagi, somasi kedua dan terakhir, tidak ada somasi lagi. Artinya kami, begitu ini tidak diindahkan, kami akan bertindak dengan tegas melaporkan Ustadz Yusuf Mansur ke Mabes Polri. Yang membela sekalian kami undang, apakah itu netizen biasa, apakah itu ustadz, apakah itu habib, apakah itu pemuka agama, kami undang untuk mubahalah sekalian kalau mereka menyatakan Ustadz Yusuf Mansur yang benar. Karena di sini kami korban kezoliman daripada usaha yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kami punya bukti semuanya, ya. Saya kira itu. Jadi kepada para netizen yang membela Jam'an Nur Khatib Mansur, silakan buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran. Analisis semua berita-berita yang datang dari Jam'an Nur Khatib Mansur yang berada di channel YouTube, channel TV-TV swasta dan sebagainya. Semuanya pelajari dengan seksama. Kemudian kalau masih kurang, datang kepada kami, tim Task Force JBN yang mengurusi masalah para korban Yusuf Mansur untuk menerima data atau penjelasan yang sebenarnya agar tidak bias menerima komentar atau informasi dari Jam'an Nur Khatib Mansur, sehingga apa yang didapat informasinya itu berimbang. Dan untuk kalau masih ngotot untuk membela Jam'an Nur Khatib Mansur, padahal jelas-jelas kami adalah korban Jam'an Nur Khatib Mansur, maka kami undang bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik, semua para netizen untuk datang bersama-sama membela Yusuf Mansur, mengadakan mubahalah. Kita berhakim kepada Allah untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang berdiri di atas kebenaran dan keadilan, dan siapa yang salah. Kita harus secara gentleman bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, bertahkim kepada Allah langsung siapa yang benar. Kalau memang Anda benar, Anda yang akan selamat. Kalau memang kami yang benar, kami akan selamat. Sekian.